Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatannya anak-anak Bapak sudah siap belajar ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa fiqhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Neng Syifa kemana? Izin kenapa? JS. Terus siapa lagi? Nikolas kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Inafa. Kenapa Inafa? JM. Terus? Paija kenapa? Sakit. Baik. Kita doakan teman kita yang sakit agar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Sebelum ke materi, Bapak akan ngajak kalian semuanya untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking ini tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Jadi seperti ini instruksinya. Kalau misalkan Bapak bilang halo, kalian jawab hey. Ya, kalau Bapak bilang hey, kalian jawab halo. Kalau Bapak bilang halo berarti kalian jawab hey. Kalau Bapak hello hey, berarti kalian jawab hey hello. Seperti itu ya, bisa dipahami? Ya, coba. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai. Hai, hello, hai. Sekarang kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah belajar teks biografi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks biografi? Acungkan tangannya. Ayo, ada yang masih ingat? Lupa? Ya, lupa ya. Jadi teks biografi itu adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, siapa yang masih ingat ada berapa struktur teks biografi? Ya. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Yang kedua adalah peristiwa penting ya. Yang ketiga adalah reorientasi atau bagian kesimpulan dari teks biografi ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi puisi. Setelah kegiatan pembelajaran ini, Bapak harap kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian puisi secara benar. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis puisi berdasarkan cirinya. 3. Menganalisis unsur struktur fisik dan batin dari puisi sederhana. Apakah di sini ada yang pernah membaca puisi? Pernah. Puisi siapa yang pernah kalian baca? Karya Muhammad Ilmi. Selain Muhammad Ilmi, Khairil Anwar ya.
Ada yang tahu siapa itu Hairil Anwar? Hairil Anwar itu adalah pelopor angkatan 45. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, puisi adalah kata-kata yang kaya makna. Siapa lagi? Gimana Mas Sultan? Ya, puisi adalah kata-kata indah, ya. Jadi kesimpulannya, ya, puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Kenapa puisi disebut dengan kaya makna? Karena puisi terdiri dari larik dan bait. Berbeda dengan karya sastra yang lainnya. Ada yang tahu apa itu larik? Larik itu baris dalam puisi. Ada yang tahu apa yang disebut dengan bait? Ya. Apa? Bait adalah kumpulan larik yang membentuk kesatuan makna dan struktur dalam puisi. Ya, puisi tadi berbeda dengan karya sastra yang lain seperti prosa dan drama. Kalau puisi terdiri dari larik dan bait, kalau prosa itu terdiri dari kalimat dan paragraf, kalau drama itu biasanya dipentaskan atau diperagakan. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada dua. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Puisi lama dan puisi baru itu memiliki cirinya masing-masing. Pertanyaannya, apa ciri dari puisi lama? Puisi lama, cirinya yang pertama adalah penulisannya terikat dengan kriteria penulisan puisi. Contoh, menulis pantun. Ketika menulis pantun itu harus terdiri dari 4 baris. Bersajak AB. Ya. Terus sampiran berada di baris pertama dan baris kedua. Isi di baris ketiga dan baris keempat. Ciri yang kedua puisi lama adalah bersifat anonim atau tidak diketahui penulisnya. Itu ciri puisi lama. Yang kedua, ciri puisi baru. Ciri puisi baru yang pertama adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat, ya, oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Itu ciri yang pertama, ya. Yang kedua, penulisnya sudah diketahui. Selanjutnya, struktur puisi, ya. Struktur puisi ada 2. Yang pertama struktur fisik, yang kedua struktur batin. Ya, tidak hanya puisi, kita pun sebagai manusia terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Biasanya unsur fisik itu lebih mudah dilihat oleh indera penglihatan. Contoh, hidung, kepala, tangan, tubuh, jenis kelamin, itu dapat dengan mudah dilihat oleh indera penglihatan. Beda dengan struktur batin. Sulit dilihat oleh indera penglihatan, tapi bisa dirasakan dengan batin. Jika kita melihat seseorang yang sedang ketawa,
berarti kita bisa merasakan bahwa orang tersebut sedang bahagia atau senang. Pertanyaannya, apa saja yang termasuk ke dalam struktur fisik puisi? Yang termasuk ke dalam struktur fisik puisi, yang pertama adalah tipografi atau perwajahan. Yang kedua, struktur fisik puisi adalah diksi atau pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi ini menentukan keindahan puisi. Struktur fisik puisi yang ketiga adalah imaji atau citraan. Citraan itu terdiri dari citraan visual, citraan auditif, citraan kinestetik, citraan peraba, citraan penciuman, citraan pengecapan. Struktur fisik puisi yang selanjutnya adalah majas. Selanjutnya struktur batin puisi. Yang termasuk ke dalam struktur batin puisi yang pertama adalah tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Yang dimaksud dengan tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Yang kedua, yang termasuk ke dalam struktur batin puisi adalah rasa. Yang dimaksud dengan rasa atau feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Struktur batin puisi yang selanjutnya adalah nada. Nada berhubungan dengan suasana. Yang terakhir, struktur batin puisi adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Itu struktur batin puisi. Nah, selanjutnya coba kalian baca contoh teks puisi yang sudah Bapak sediakan di depan. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Bapak minta kalian bentuk kelompok kecil. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Selanjutnya kalian analisis teks puisi yang saya sediakan di depan, ya. Analisis struktur fisik dan struktur batin dari puisi yang sudah saya sediakan. Itu. Coba analisis contoh teks puisi yang Bapak sediakan di layar. Ya, tentukan temanya. Sudah? Ya, Bapak minta kelompok Sipa maju ke depan untuk membacakan hasil analisisnya. Menurut analisis kelompok kami, puisi tersebut berjudul Kiai Haji Muhyiddin Mama Pagelaran Pahlawan dari Tanah Ulama. Ya, tepuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ya, Mas Sultan, baik, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan struktur puisi. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari pengertian puisi, jenis-jenis puisi, dan struktur puisi. Baik itu struktur fisik ataupun struktur batin, ya. Coba apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh Mas Agung. Kita bisa memahami tentang puisi. Pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan praktik membuat dan membaca puisi. Ya, Bapak minta kalian persiapkan berlatih di rumahnya masing-masing, ya, berlatih membaca puisi. Ya, nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Subhanakallahumma wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam